Serangan Israel ke wilayah Gaza, Palestina, telah berlangsung selama hampir 10 bulan, menciptakan kerusakan yang parah dan mengakibatkan banyak korban jiwa di antara warga sipil Palestina. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, berulang kali menyatakan bahwa serangan ini bertujuan untuk menghancurkan Hamas, kelompok milisi yang menguasai Gaza. Namun, klaim Netanyahu tentang kemenangan Israel dalam konflik ini mendapat tantangan dari berbagai sumber independen dan laporan forensik. Meskipun Netanyahu menyebut serangan Israel telah berhasil melemahkan kekuatan Hamas, fakta di lapangan menunjukkan bahwa kelompok milisi ini masih mampu memberikan perlawanan yang signifikan. Konflik antara Israel dan Palestina, khususnya di Gaza, bukanlah sesuatu yang baru. Akar dari konflik ini dapat ditelusuri kembali ke pembagian wilayah setelah Perang Dunia Kedua dan pendirian negara Israel pada tahun 1948. Ketegangan meningkat dari waktu ke waktu dengan serangkaian perang, intifada, dan bentrokan antara kedua belah pihak. Hamas, sebagai salah satu kelompok milisi utama yang beroperasi di Gaza, telah menjadi fokus serangan Israel selama bertahun-tahun. Serangan terbaru ini dimulai sebagai respons terhadap serangan Hamas pada tanggal 7 Oktober lalu, yang menewaskan 1.200 warga Israel. Netanyahu, dalam pernyataan resminya, menyatakan bahwa serangan ini bertujuan untuk menghancurkan Hamas dan memastikan keamanan warga Israel. Namun, hampir 10 bulan berlalu, konflik ini masih jauh dari selesai. Serangan Israel telah menewaskan sekitar 40.000 warga sipil Gaza dan merusak lebih dari 70% infrastruktur di wilayah tersebut. Netanyahu telah menyatakan bahwa serangan Israel telah mencapai tahap akhir dan berhasil menghancurkan sebagian besar sel Hamas. Israel mungkin mengklaim telah membersihkan suatu wilayah, tetapi kenyataannya sel-sel Hamas masih aktif dan mampu memberikan perlawanan. Critical Threats Project menyatakan bahwa Hamas masih memiliki kemampuan tempur yang signifikan. Israel akan mengatakan bahwa mereka telah membersihkan suatu tempat, tetapi mereka belum sepenuhnya membersihkan area tersebut. Mereka belum mengalahkan para pejuang tersebut sama sekali. Salah satu contoh nyata dari ketidakakuratan klaim Netanyahu adalah serangan di kamp pengungsi Jabalia. Pada Mei lalu, Israel mengklaim telah memenangkan pertempuran di wilayah tersebut. Namun, beberapa minggu kemudian, Tel Aviv kembali melancarkan serangan di tempat yang sama, menunjukkan bahwa sel-sel Hamas belum sepenuhnya hancur. Menurut pensiunan Kolonel Angkatan Darat Amerika Serikat, Peter Mansour, fakta bahwa pasukan Israel masih bertempur di Gaza menunjukkan bahwa kemampuan Hamas untuk menyusun kembali pasukan tempurnya tidak berkurang. Israel mengklaim telah menewaskan setengah dari komandan Hamas dan lebih dari 14.000 pejuang di Gaza. Namun, Hamas membantah angka-angka tersebut meskipun belum memberikan jumlah korban yang sebenarnya. Di beberapa bagian gurun di Gaza Utara, para pasukan Hamas bahkan berpakaian preman dan mengawasi pasar yang terbakar, menyembunyikan persenjataan di bawah puing bangunan agar tidak ketahuan oleh pihak Israel. Konflik ini juga berdampak besar pada kehidupan warga sipil di Gaza. Kehadiran Hamas di antara warga sipil membantu mereka membangun kembali kekuatan mereka. Seorang warga Palestina bahkan melaporkan melihat penjara darurat yang dikelola Hamas di kota Gaza, yang digunakan untuk menahan warga Palestina yang dituduh melakukan penjarahan. Penjara ini dibangun di ruangan yang hangus akibat serangan Israel, menunjukkan betapa sulitnya kondisi di lapangan. Profesor ilmu politik di Universitas Chicago, Robert Pepp, menyebut bahwa pertempuran Israel di Gaza akan terjadi bak aksi pukul-pukulan.
Hamas telah membangun komunikasi yang baik dengan warga dan pejuangnya sangat melekat dalam diri penduduk. Hamas, personilnya, para pejuang, pemimpin, dan pendukungnya sangat melekat dalam diri penduduk. Mereka telah membangun ikatan dengan penduduk ini selama beberapa dekade. Seorang perwira tinggi militer Israel yang tidak disebutkan namanya memberikan pandangan yang lebih pesimis tentang klaim Netanyahu. Dimanapun Hamas muncul, kami akan masuk. Bisakah pingpong ini bertahan selamanya? Tidak. Masyarakat kami tidak dibangun untuk ini. Dan masyarakat internasional juga tidak. Ini menunjukkan bahwa bahkan di kalangan militer Israel sendiri, ada keraguan tentang efektivitas strategi yang diterapkan dalam konflik ini. Klaim Benjamin Netanyahu bahwa serangan Israel ke Gaza telah berhasil menghancurkan Hamas dan menjamin keamanan Israel ternyata jauh dari kenyataan. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa Hamas masih memiliki kemampuan tempur yang signifikan dan mampu memberikan perlawanan yang berarti. Serangan terus-menerus terhadap wilayah Gaza yang menewaskan ribuan warga sipil dan merusak infrastruktur hanya menunjukkan ketidakmampuan Israel untuk menundukkan kelompok milisi ini secara total. Netanyahu mungkin berusaha membangun narasi kemenangan untuk menjaga dukungan politik di dalam negeri, tetapi kenyataan pahit adalah bahwa konflik ini masih jauh dari selesai. Kekuatan militer Israel yang diklaim superior tidak mampu sepenuhnya menghancurkan Hamas yang telah mengakar kuat di antara penduduk Gaza. Lebih dari itu, serangan yang terus-menerus dan brutal ini hanya memperburuk penderitaan warga sipil, menciptakan lebih banyak kebencian, dan memperpanjang siklus kekerasan. Dengan demikian, klaim Netanyahu tentang kemenangan dan kekuatan Israel dalam menghadapi Hamas adalah kebohongan yang bertujuan menutupi kelemahan strategi militer mereka. Israel tidak sekuat yang mereka nyatakan, dan konflik ini menunjukkan batas dari kekuatan militer mereka dalam menghadapi perlawanan yang gigih dan terorganisir seperti yang dilakukan oleh Hamas. Satu-satunya jalan menuju perdamaian adalah melalui negosiasi dan solusi diplomatik yang melibatkan semua pihak, bukan melalui kekerasan yang terus-menerus. Data terbaru dari militer Israel menunjukkan bahwa jumlah perwira dan prajurit mereka yang tewas kini telah mencapai 692 dengan 332 diantaranya gugur dalam pertempuran darat yang brutal. Pertempuran ini telah menelan korban yang sangat besar di kedua belah pihak. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, mengklaim telah menewaskan dan melukai lebih banyak tentara Israel setelah 2 kendaraan mereka menjadi sasaran bahan peledak anti-personel di Tel Al-Hawa, selatan kota Gaza. Klaim ini menunjukkan bahwa meski Israel mengklaim kemenangan di berbagai front, perlawanan Hamas masih sangat kuat dan terus memberikan pukulan balik.